Halo Sobat MKM TV dimanapun kalian sedang berada. Bingung nih, saya mau ucapin selamat pagi, siang, sore, atau malam. Ya saya nggak tahu kan kalian nonton video ini waktu kapan dan di mana. Tapi intinya dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Jaga kondisi tubuh, tetap sehat, tetap kuat menghadapi segala sesuatu, dan yang tidak kalah penting rezekinya selalu dilancarkan. Lanjutannya, jangan lupa sebelum melakukan apapun selalu diawali dengan berdoa agar segala aktivitas yang akan dijalani lancar dan tanpa kendala apapun. Yang pastinya menjadi berkah bagi keluarga di rumah. Dan bagi teman-teman yang belum menikah juga sama ya, tidak kurang apapun doa tadi, sama pokoknya semuanya. Tapi tambahannya mungkin semoga disegerakan mendapatkan jodohnya ya. Oke teman-teman Kicau Mania, sebelum menuju ke pembahasan, di sini saya akan memberitahukan satu hal yang tidak kalah pentingnya. Perlu diperhatikan, dari video tips dan sharing ini secara sadar dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Maka dari itu mungkin beberapa hal akan berbeda dari kebiasaan teman-teman di rumah, dari segi perawatan dan lain sebagainya ya. Harapan saya video ini yang saya buat ini setidaknya menjadi bahan sharing kita sebagai sesama teman sehobi Kicau Mania. Dan saya tekankan, tidak ada sedikit pun niat saya untuk menggurui atau melangkahi teman-teman Kicau Mania sekalian. Intinya saya hanya membagikan pengalaman saya selama ini merawat burung dan hobi saya sehari-hari. Gitu ya teman-teman. Saya harap video ini menjadi manfaat yang baik buat teman-teman dan Kicau Mania semuanya. Nah, untuk murai batu trotolan yang sudah mandiri dan mulai gesit, yang saya maksud di sini adalah murai batu dengan usia 2 bulan. Di mana murai batu usia 2 bulan ini saya sebut sebagai posisi penentuan dan pemilihan kualitas calon murai batu yang bagus dan baik secara keseluruhan. Saya bagi menjadi dua, ada penentuan dan ada pemilihan. Di penentuan sendiri saya maksudkan adalah penentuan karakter dan tingkat fighter. Kok karakter dan tingkat fighter? Emang bisa dilihat. Nah, menurut pengalaman saya dan fanatik saya dalam menentukan murai batu dari usia muda, saya akan memilih beberapa kategori ya, seperti untuk yang pertama dari segi penentuan, murai batu trotolan tidak jinak atau semi jinak. Kenapa? Di beberapa kasus, murai jinak itu sangat sulit untuk sampai ke titik performa terbaik saat muda ataupun dewasa. Sama saja. Banyak masalahnya dimulai dari emosi yang selalu over, terlalu gacor, nembak sana sini, tapi posisinya di rumah, tidak ada lawan. Pas ketemu lawan itu malah jadi full ngerol, seperti emosinya hilang mendadak. Berbeda pada saat di rumah tadi. Dan lanjutan masalahnya kebanyakan ngelowo, seperti mau tarung fisik. Inilah masalah-masalah yang saya temukan selama ini jika menemukan murai batu yang jinak. Berbeda dengan murai batu yang tidak jinak atau semi jinak. Sangat mudah sekali untuk mencapai performa terbaiknya pada saat muda ataupun dewasa. Dimulai dari emosi dan birahi yang dirasa menurut saya lebih stabil dan mudah untuk diketahui masalahnya. Jika ada masalah itu pun ya, walaupun tetap kembali lagi ya pada perawatan kita sehari-hari sebagai perawat, kita kan yang lebih tahu ya burung kita masing-masing seperti apa, kurangnya apa, mau ditambah apa, lagi sehat atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Untuk yang kedua, memiliki cetrekan yang keras sejak trotol, seakan-akan memperlihatkan ketangguhannya sejak dini. Nih aku nih calon preman. Secara logis, cetrekan pada murai batu itu banyak artinya. Bisa menandakan fighter yang tinggi jika diketemukan dengan lawan. Bisa juga nada bahwa dirinya sedang terancam. Bisa juga menunjukkan bahwa murai batu ini dalam kondisi tubuh yang sedang fit. Karena biasanya murai batu yang sedang tidak fit jarang menunjukkan cetrekan yang keras. Ada, tapi volumenya tipis. Nah, mungkin dari segi penentuan ada 3 kategori kunci saya dalam menentukan karakter murai batu pada saat masih trotolan. Dilanjut ke pemilihan, apa yang dimaksud dengan pemilihan di sini? Yang saya maksud dalam pemilihan di sini dari segi fisik burung. Fisik murai batu yang biasanya saya pilih ialah murai batu yang rata-rata berpostur sedang, tidak kecil, tidak juga besar. Menurut saya, murai batu berpostur medium ini
adalah yang paling ideal dan paling presisi dari kepala hingga ujung ekor. Nah, yang selanjutnya dari mata. Menurut saya, pada burung murai batu itu atau burung lainnya pun adalah suatu hal yang penting dari segi pemilihan bahan prospekan. Mengapa? Karena memang dari matalah kita dapat mengenali kesehatan dan kesigapan burung dalam melihat objek. Rata-rata, saya pasti akan memilih murai batu yang bermata agak menonjol keluar dan bola mata terlihat besar dan presisi samping kanan kirinya. Dapat dipastikan murai dengan mata seperti itu mempunyai respon yang baik terhadap apapun. Oke, itu bahas mata ya. Berikutnya ya, bahas ekor nih. Sebenarnya saat-saat ini banyak sekali perbedaan atau perdebatan yang saya lihat tentang murai batu ekor pendek. Itu katanya cenderung ngerol, atau murai batu ekor panjang itu kurang tenaga karena ekornya terlalu kepanjangan. Karena saat bunyi ekornya naik turun sehingga murai tersebut capek. Bisa jadi, ya bisa aja terjadi kalau murai batunya dipaksa main 3 sampai 5 sesi tanpa berhenti. Nah, kesimpulan saya tentang ekor murai batu dengan ekornya yang panjang ataupun pendek memang menjadi tolak ukur tenaga serta ciri gaya. Selain itu masih sama saja dirasa. Karena kalau bicara gaya tarung itu pasti bawaan dari endemik murai batunya masing-masing. Nah, soal ekor sendiri saya tidak terlalu fanatik, namun saya memilih ekor yang agak melengkung ke bawah dan kurang lebih panjang ekornya sekitar 19 sampai 20 cm. Udah itu aja. Kalau teman-teman suka ekor murai yang kayak gimana, atau suka ekor yang panjang atau pendek atau gimana, coba tulis di kolom komentar ya. Ya, itulah menurut saya penentuan dan pemilihan murai batu trotol versi pengalaman saya loh ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman lain, boleh sharing di kolom komentar dong. Nah, kita lanjut ke perawatan. Setelah melalui fase penentuan dan pemilihan bahan murai batu trotol, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara merawatnya. Perlu diketahui dulu bahwa murai batu trotolan ini masih berumur 2 bulan kurang lebih deh 2 bulan ya, dan baru saja mandiri. Yang pertama, mungkin saya akan bahas dari pemilihan pur ya. Pakan pur apa sih yang bagus untuk murai batu trotolan ini? Nah, di sini saya akan jawab ya, dan saya akan pastikan murai batu trotolan ini paling bagus menggunakan pur yang rendah protein. Lah, kenapa rendah protein? Bukannya burung muda itu harus dibeli protein yang tinggi atau gizi yang tinggi? Nah, di sini saya akan jawab. Ya, mungkin berbeda-beda tentang hal ini. Lalu alasan saya memberikan pur yang biasa atau dengan protein rendah, tidak akan saya sebutkan mereknya ya. Teman-teman cari sendiri deh di toko pakan burung terdekat. Karena memang beda-beda. Kembali lagi. Alasannya adalah pur dengan protein rendah itu pada intinya tetap memberikan asupan protein dan pastinya mengenyangkan bagi si trotolan. Lalu bagaimana dengan asupan untuk pertumbuhannya? Nah, di sini saya menggunakan bermacam-macam EF dari mulai jangkrik, kroto, cacing dan lain sebagainya. Dengan takaran yang normal dan tidak dibom atau tidak diberikan terlalu berlebihan EF. Nah, apa maksudnya? Maksudnya untuk mengenalkan EF kepada burung trotol yang bervariatif. Ya, jadi EF-nya saya kasih macam-macam bervariatif. Ya, maksudnya agar pada saat dewasa settingan-settingan EF akan mudah dan sesuai dengan fungsinya EF itu sendiri. Lalu apa fungsi jangkrik, kroto, cacing, dan lain-lain? Nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Apa kegunaan EF itu sendiri untuk murai batu ya. Lalu kenapa tidak dibom atau tidak diberikan EF yang banyak? Nah, di sini adalah hal pentingnya. Burung trotol itu jika di awal sudah diberikan EF jor-joran atau dengan takaran banyak,
maka akan menyebabkan ketergantungan dengan EF dan terjadilah penerawangan dan kepercayaan kalau misal si burung tersebut kalau nggak di EF banyak misalkan ya, tidak akan maksimal. Lantas saya pernah uji coba nih ke beberapa burung saya dengan EF takaran rendah. Dengan EF takaran rendah pun burung saya masih bunyi-bunyi kok, masih bongkar kok. Nah, di sini pembuktian saya bahwa burung bunyi maksimal itu atau top performa itu bukan selalu berapa jangkrik atau apa yang diberikan kepada burung. H-1 kasih keroto dan lain-lain lah. Ya itu kan banyak dari kita mengetahui tentang settingan-settingan H-1, berapa jangkrik yang digunakan sebelum gantang atau apapun. Nah, jadi di sini kita harus mencoba mengerti tentang sehat apa tidaknya si burung. Burung yang akan bunyi maksimal itu burung yang sehat dari ujung kepala sampai ujung ekor. EF itu hanya sebagai tambahan, namanya juga EF, extra fooding atau pakan tambahan. Nah, maka dari itu saya membiasakan burung-burung trotolan saya itu dirawat dengan pakan biasa dan EF secukupnya. Manfaat lain dari pur protein rendah dan EF yang tidak berlebihan itu sendiri adalah burung trotol jadi tidak banyak interaksi dengan kita sebagai perawat. Nantinya burung ini tidak akan menjadi jinak dan jadinya semi atau bahkan giras. Ini menjadi poin penting dalam pemilihan karakter burung murai trotolan. Yang sebelumnya saya bilang itu, burung murai dengan karakter semi akan lebih bagus dari sisi mental dan pengaturan emosi fighternya, dan akan berbeda dengan burung-burung murai dengan karakter jinak yang sangat sulit untuk meredam emosi, volume saat tarung kurang maksimal, dan ngelowo atau nge-Batman banyak disebut teman-teman kicau mania ya. Oke teman-teman, nah mungkin sekian dulu ya untuk step perawatan dan pemilihan trotolan. Mungkin pembahasan-pembahasan lainnya tentang murai batu trotolan akan dibahas di lain video. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang konten ini atau di luar konten ini, monggo saya tunggu di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya dari MKM TV. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga ya. MKM TV, salam hormat kicau mania Nusantara. Bye bye.